Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan komik yang beranggotakan pertama Raina Dwi Nuraini dengan NIM 005, kemudian Wiji Wahyuning Tias dengan NIM 016, Hanin Adi Tias dengan NIM 027, dan Novia Indah Ariyanti dengan NIM 037. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Mbak Reina. Silahkan Mbak Reina. Terima kasih Mbak Tias untuk waktunya kepada saya. Saya akan membacakan materi pertama tentang pengertian komik. Komik adalah sebuah media yang menyampaikan cerita dengan visualisasi atau ilustrasi gambar. Dengan kata lain, komik adalah cerita bergambar di mana gambar berfungsi untuk pendeskripsian cerita agar si pembaca mudah memahami cerita yang disampaikan oleh si pengarang. Pengertian komik menurut Franz dan Mir 1994 halaman 55, komik adalah cerita yang bertekanan pada gerak dan tindakan yang ditampilkan lewat urutan gambar yang dibuat secara khas dengan paduan kata-kata. Karakteristik komik. 1. Volume. Berdasarkan jenisnya, komik memiliki volume yang berbeda-beda, mulai dari komik strips atau komik strip yang adalah cerita pendek dan diterbitkan dalam surat kabar. Kemudian komik strip biasanya tidak diterbitkan dalam bentuk volume tapi memiliki alur cerita dengan volume yang lebih besar. Buku komik merupakan jenis komik dengan jumlah halaman yang beragam. Bisa saja buku komik terdiri dari beberapa strip komik di dalamnya, kemudian dikumpulkan dalam satu volume. 2. Panelnya. Umumnya pada komik dengan cerita yang singkat tidak memerlukan panel untuk menguraikan cerita. Panel biasanya wajib dibuat pada komik dengan alur cerita yang panjang. Panel dapat ditemui dengan berbagai bentuk, mulai dari persegi, trapesium, hingga bentuk bebas. Ukuran panel bervariasi, tergantung pada tujuan komikus dalam pembuatannya. 3. Gelembung dialog. Dalam komik, gelembung dialog digunakan untuk memuat teks yang berisi ucapan karakter. 4. Tipografi. Tipografi dalam bentuk komik mampu mengekspresikan pesan komik lebih dari sekedar ucapan. Bahkan tipografi tersebut memunculkan nada dan karakter. 5. Tanda-tanda khusus. Tanda-tanda khusus biasanya digunakan untuk memperjelas situasi tanpa harus mengungkapkannya atau bahkan menegaskan situasi tertentu. Misalnya ketika terdapat karakter yang mendapat ide cemerlang, maka tanda khususnya adalah bola lampu di atas kepala sang karakter tersebut. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Tias. Baik, terima kasih kepada Mbak Reina. Selanjutnya adalah babak komik. Komik biasanya memiliki 3-4 babak dalam ceritanya. Pada struktur 3 babak, komik berisi pengaturan konfrontasi dan resolusi. Biasanya pada babak ketiga dan terakhir berisi pesan yang bentuknya lebih singkat dibandingkan babak lainnya. Sementara pada struktur 4 babak terdiri dari babak ketiga yang dibagi menjadi 2 babak terpisah. Sehingga isi dari komik 4 babak adalah pengaturan, tanggapan, serangan, dan resolusi. Selanjutnya adalah struktur komik. Komik hadir lewat gambar dan bahasa, lewat teks verbal dan non-verbal. Komik juga terdiri atas unsur-unsur struktural sebagaimana halnya dengan komik fiksi. Unsur yang dimaksud ialah penokohan, alur, latar, tema, pesan, dan bahasa. Aspek sudut pandang lebih ditekankan dari faktor siapa yang berbicara, dan bukan dari sudut pandang personal. Karena para tokoh komik mirip dengan tokoh drama, dibiarkan untuk tampil dan berbicara sendiri. Berikut beberapa unsur komik. Yang pertama adalah penokohan. Tokoh adalah subjek yang dikisahkan dalam komik. Dalam komik anak, ia bukan hanya manusia, melainkan juga berbagai jenis makhluk lain seperti binatang, tumbuhan, makhluk halus, atau bahkan benda-benda yang tidak bernyawa yang semuanya dipersonifikasikan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Hanin.
Selanjutnya alur. Alur dapat diartikan sebagai rangkaian peristiwa yang bersebab akibat. Peristiwa ini dapat berwujud aksi, tokoh, atau sesuatu yang lain. Sering juga ditempatkan kepada tokoh. Alur cerita tidak lain adalah kisah tentang tokoh, terutama tokoh utama. Alur dalam cerita fiksi juga unsur intrinsik yang lain dibangun lewat kata-kata yang dalam cerita anak lazim diperkuat dan konkretkan lewat gambar, ilustrasi, pemeliharaan gambar. Selanjutnya tema dan moral. Aspek tema dan moral dalam komik merupakan aspek isi yang ingin disampaikan kepada pembaca. Jika aspek tema dan moral dipandang sebagai sesuatu yang ingin disampaikan, aspek lain seperti gambar, bahasa, alur, penulisan tokoh sebagai aspek bentuk dan sarana untuk menyampaikan unsur sesuatu tersebut. Komik yang dibuat biasanya mengemban tugas untuk menyampaikan moral, ajaran, atau sesuatu yang berkonotasi positif yang lain, apalagi ditunjukkan untuk anak-anak. Selanjutnya gambar dan bahasa. Aspek gambar dan bahasa merupakan unsur komik yang secara nyata dapat ditatap karena keduanya merupakan media representasi komik itu sendiri. Aspek gambar dan bahasa dapat dipandang sebagai unsur bentuk, yaitu dipergunakan untuk mewadahi unsur-unsur yang lain, terutama isi gambar komik menjadi khas karena tampilannya terhadap sesuatu objek, misalnya gambar manusia, binatang, tumbuhan, dan lain-lain. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Novia. Baik, terima kasih Mbak Anin. Selanjutnya jenis komik. Komik karikatur. Komik karikatur biasanya hanya berupa satu tampilan saja, di mana di dalamnya bisa terdapat beberapa gambar yang dipadu dengan tulisan-tulisan. Biasanya komik tipe kartun atau karikatur ini berjenis humor atau banyolan, dan editorial atau kritikan, atau politik atau sindiran. Dapat menimbulkan sebuah arti sehingga si pembaca dapat memahami maksud dan tujuannya. Bisa dilihat pada surat kabar maupun majalah yang menampilkan gambar kartun atau karikatur dari sosok tokoh tertentu. Selanjutnya komik atau strip. Komik strip. Komik strip atau strip comics adalah sebuah gambar atau rangkaian gambar yang berisi cerita. Komik strip ditulis dan digambar oleh seseorang kartunis dan diterbitkan secara teratur atau biasanya harian atau mingguan di surat kabar dan di internet. Biasanya terdiri dari 3 hingga 6 panel atau sekitarnya. Penyajian isi cerita juga dapat berupa humor atau banyolan atau cerita yang serius dan menarik untuk disimak setiap periodenya hingga tamat. Selanjutnya yaitu buku komik. Rangkaian gambar-gambar, tulisan, dan cerita dikemas dalam bentuk sebuah buku. Terdapat sampul dan isi. Buku komik atau comic book ini sering disebut sebagai komik cerita pendek, yang biasanya dalam buku komik berisi 32 halaman. Biasanya pada umumnya ada juga yang 48 halaman dan 64 halaman, di mana di dalamnya berisi isi cerita, iklan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu komik humor atau petualangan. Komik humor dan petualangan adalah komik yang termasuk banyak digemari oleh anak-anak. Komik humor adalah komik yang secara isi menampilkan sesuatu yang lucu yang mengundang pembaca untuk tertawa menikmatinya. Baik, presentasi dari kelompok kami ada kurang dalam ini, mohon maaf. Bila teman-teman dirasa ada yang kurang jelas atau
ingin ditanyakan dapat ditanyakan melalui WA Group. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.